Masih tetap berapi-api walaupun lebih dari 10 menit. Apa tadi Bang Tarul? Katanya kita tidak sejelek, emang gak jelek, saya kan cantik gitu. Terima kasih. Jadi ingat, merimain sedikit waktu kita mau putusan PN di halaman PN Jakarta Barat ada wawancara, ada live streamingnya juga. Saya ingat banget Pak Julius Purnawan bilang kita harus menghormati hukum, apapun putusan pengadilan hari ini harus kita terima dengan legowo. Saya terharu, apalagi saya flashback waktu proses persidangan, melihat hampir tiap minggu kayaknya ya, hampir tiap minggu setiap awal persidangan Pak Julius itu selalu ditegur Pak Safran sama hakim karena proses konverwil masih tetap dilanjutkan. Kan kita melaporkan kesalahan kan, majelis hakim meminta agar status quo, jadi para yang katanya pengurus dulu tidak melakukan tindakan-tindakan organisasi dulu seperti misalnya konverwil atau mengatasnamakan organisasi, tapi kan itu masih tetap mereka jalankan, sehingga setiap persidangan kami memberikan bukti dan setiap persidangan juga para majelis hakim itu marah lah istilahnya, sedikit marah dengan Pak Julius Purnawan dengan mengatakan, saya sampai kadang melihat Pak Julius, ya ampun gitu. Sebagai secara sisi subjektivitas saya merasa sedih melihat beliau tuh tidak bisa berkata apa-apa saat dimarahin hakim atas kelakuan yang telah dilakukan, mungkin bukan oleh beliau secara pribadi ya, tapi yang mengatasnamakan organisasi. Apalagi kalau melihat proses persidangan, kalau kita para penggugat tuh rame-rame datang Pak Safran, kalau Pak Julius itu kadang sendirian, saya kasihan, beneran deh, sendirian sama kuasa hukumnya, kayak nggak ada pendukung. Saya sedih loh, makanya begitu putusan, waktu putusan rame, iya datang semua itu dari Sabang sampai Merauke kayaknya waktu putusan. Tapi waktu proses persidangan itu hampir sendirian, hampir selalu sendirian, hampir ya, bukan berarti kalau ada nyonyanya nggak datang, enggak, memang ada kadang-kadang datang gitu, pendukungnya juga kadang-kadang datang, tapi tidak sebanyak waktu kemarin putusan. Jika saya merasakan suasana kebatinan Pak JP, kemudian dia melanjutkan banding yang kemudian dimenangkan oleh terbanding. Apalagi hari ini saya membaca surat putusan bahwa beliau akan jadi tersangka, sehingga rasanya apa sih yang diperjuangkan. Menyimak dari tuturan dari Bang Tago tadi, benar bahwa penggugat ini nggak bisa ikut campur dalam proses KLB ya. Jadi kita hanya bukan mengawal sih, hanya mengatakan ini loh ada proses kongres yang salah. Mari kita uji di pengadilan dan pengadilan membenarkan apa yang kita ragukan kebenarannya kan. Selanjutnya menjadi kewenangan dari para ketua-ketua Pengwil untuk membenahinya sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya kita beralih ke Pak Zulkifli Rasy, ini yang tokoh PPAT yang paling pendiam tapi ilmunya paling tajam, setajam silet. Silakan Pak Zul untuk memberikan tanggapannya atas perkembangan Kongres Kisru IPAT yang terakhir, dan tanggapan sedikit Pak Zul soal yang ngomongin hakim nggak paham ADART itu, sebel saya Pak Zul. Itu menurut Pak Zul gimana itu Pak Zul? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat rekan-rekan di seluruh Indonesia. Mungkin kami akan menyampaikan terlebih dahulu kepada anggota-anggota biar berimbang bahwa gugatan ini bukan hanya ada satu orang, tetapi gugatan ini adalah 14 orang. Nah, 14 orang ini bukan dari satu calon ketua umum, tetapi penggugat adalah 3 calon ketua umum. Jadi ada semuanya calon-calon ketua umum yang mewakili daripada penggugat. Kemudian juga bahwa gugatan-gugatan ini lahirnya karena ada
proses yang Kongres Makassar yang belum terselesaikan. Sebagaimana di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu menyebutkan adalah 2 putaran 50 plus 1. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan bahwa dilakukannya kongres ini ada 1 putaran dan dilakukan ada perubahan di Rakernas waktu di Bali. Pertanyaannya, kemudian disampaikan juga di pengadilan bahwa perubahan itu belum pernah tercatat dan belum pernah diakui, sehingga anggaran daripada anggaran rumah tangga tersebut tetap melakukan adalah 50 plus 1. Berbeda dengan di Ikatan Notaris Indonesia, di ini adalah perubahannya pada waktu dilaksanakan di Palembang itu adalah pemilihannya adalah 1 putaran, karena memang sudah ada perubahan sebelumnya, sehingga pada waktu di Palembang itu adalah 1 putaran. Nah, di Palembang pun juga itu terjadi kelebihan suara sama, tetapi ada 1 kesepakatan bagi para calon-calon ketua umum bagaimana sih menyikapi terhadap suatu kekeliruan atau kelebihan daripada suara ini, kertas suara atau suara yang disampaikan pada waktu kongres. Kebetulan kami juga dari Palembang, jadi kami pada waktu ini itu adalah tuan rumah di Palembang. Nah, di Makassar ini untuk IPAT ini belum ada perubahan-perubahan, belum ada pengesahan untuk 50 plus 1. Terjadilah peputaran 1 putaran bahwa JP adalah terpilih dengan suara terbanyak. Namun dibantahkan atau terbukti dengan fakta meyakinkan, baik itu dengan kelebihan suara, ini sudah dibuktikan di pengadilan. Nah, di pengadilan juga kami menggugat JP itu bukan sebagai ketua umum. Beliau adalah calon ketua umum. Termasuk juga pada waktu SS juga kita gugat. Dan calon-calon ketua umum yang lain juga kita masukkan dalam turut tergugat. Nah, ini sudah secara gugatan aturan semua para pihak itu sudah memenuhi syarat. Kemudian disampaikan juga di kelompok-kelompok yang lain bahwa para penggugat ini disebut juga sebagai pembuat onar. Kemudian juga di antara kami-kami penggugat ini, kami juga ada yang diintimidasi. Kemudian ada juga yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan, ke Polda, dan juga yang paling mungkin menyakitkan bagi kami adalah pemberhentian. Nah, ini bahwa padahal secara hukum, baik itu di anggaran dasar maupun di anggaran rumah tangga, dan undang-undang pun menjamin setiap anggota ataupun setiap warga negara berhak mendapat suatu keadilan. Kemudian juga disampaikan dari mereka bahwa penyelesaian kongres ini harus diselesaikan di dalam organisasi. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam suatu organisasi IPAT ini sudah ada mahkamah perkumpulan sebagaimana yang ada di Ikatan Notaris Indonesia? Kalaupun kita mau selesaikan pada waktu itu dengan secara keanggotaan ataupun secara anggaran dasar rumah tangga, itu adalah suatu kemupakatan bersama. Nah, ini sudah kita lakukan secara bersama-sama. Sebelum gugatan ini masuk, sudah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai suatu perdamaian dan kesepakatan. Kemudian sidang sudah pun masuk, gugatan sudah masuk. Pengadilan juga memberikan upaya untuk mediasi perdamaian. Nah, pada perdamaian ini juga kita sepakatin, terjadilah kesepakatan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2006. Ternyata yang melakukan perdamaian itu adalah sebagian, termasuklah pada waktu itu tergugat Pak Sapran Sopian, dan kemudian turut tergugat, kemudian tergugat-tergugat yang lain itu mengikutkan bahwa mereka menyatakan damai. Nah, kemudian JP dan lain-lainnya ini ada yang tidak melaksanakan perdamaian, juga tidak menggunakan hak dalam arti bahwa dia sebagai tergugat tetapi tidak menggunakan hak pembelaan, baik itu melakukan perdamaian maupun pembelaan pada saat di persidangan. Jadi mereka ada yang tertinggal di situ, sehingga gugatan masuklah
berjalan sedemikian rupa. Dengan masuknya gugatan-gugatan ini, hakim juga apa yang disampaikan oleh Bang Tagor tadi, bahwa hakim setiap saat kita melakukan persidangan-persidangan, dia menawarkan bahwa ayo kita damailah, kamu sebagai keluarga besar daripada IPA, lakukanlah perdamaian. Kasihan dalam arti bagaimana dengan anggota-anggota yang lain. Nah ini pun tidak tercapai, sehingga berlanjutlah sampai dengan sebelum putusan dibacakan. Nah ini pada saat putusan dibacakan ini ada beberapa kali ini penundaan. Nah ini mungkin dalam pengadilan itu memberikan kesempatan kepada penggugat maupun tergugat. Sebelum pembacaan 5 menit boleh dikatakan, hakim juga sudah menawarkan silakan para tergugat maupun penggugat melakukan perdamaian, tetapi tidak dilakukan. Namun kita baca, kita lihat, baik itu di telekonferensi atau dan sebagainya, ini seolah-olah penggugat ini adalah yang membuat kacau, yang tidak mau berdamai. Mohon digarisbawahi, penggugat tidak punya kepentingan terhadap jabatan-jabatan di PP IPAT. Tidak ada kepentingan di situ. Penggugat adalah seluruh daripada calon ketua umum. Di antara 14 penggugat ini, ada yang dari AHA, ada yang dari Pirdonal, ada yang dari OTIK. Jadi bukan semata-mata hanya untuk kepentingan seseorang. Jadi semua merasa bahwa ini di dalam Kongres Makassar ini memang betul-betul ada yang belum selesai. Keputusan terakhir adalah di pengadilan itu, kita garis bawahi adalah batal demi hukum. Kemudian juga tergugat 10 tidak boleh mengatasnamakan PP IPAT. Nah ini silakan mereka berpendapat, berasumsi atau membuat suatu analisa terhadap putusan tersebut. Kalau kita baca di poin 6 tadi, bahwa batal demi hukum, memang betul batal demi hukum, belum ingkrah untuk batal demi hukumnya. Kapan dia akan ingkrah? Berarti pada saat putusan itu sudah mempunyai putusan yang tetap dan tidak ada upaya-upaya hukum yang lainnya. Di poin 8, nah ini belum poin 8 ini secara tegas bahwa tergugat 10 dalam hal ini JP dilarang mengatasnamakan PP IPAT sampai dengan putusan mempunyai tetap keputusan yang tetap atau ingkrah. Jadi mau menafsirkan apakah putusan antara keputusan yang belum mempunyai kekuatan tetap dengan poin 8 ini sudah jelas. Pada saat putusan dibacakan, JP itu tidak boleh mengatasnamakan PP IPAT. Nah, sementara kalau kita kembali lagi sebelumnya, bahwa proses ini belum selesai, bahwa JP itu belum memang ketua umum. Tidak ada ketua umum, karena penggugat menyatakan tergugat 10 itu adalah calon tergugat. Sampai hari ini yang terdaftar di Kemenkumham adalah SS. Nah, ini perlu digarisbawahi, sampai dengan hari ini adalah SS sebagai ketua umum, walaupun di Makassar dinyatakan demisioner. Kemudian yang paling menarik adalah di putusan tersebut juga memerintahkan kepada pengurus wilayah untuk melaksanakan KLB setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap. Memang penafsirannya bahwa sampai dengan hari ini Pengwil tidak bisa melakukan untuk KLB. Tetapi kita harus garis bawahi dengan poin 8. JP itu tidak boleh melakukan, siapapun. JP pun tidak bisa mengatasnamakan, misalnya dia memberi ada pelaksana harian, dalam arti 2 ketua bidang, kemudian sekretaris. Yang mana? Secara hukum, secara anggaran dasar rumah tangga, dia bukan sebagai ketua umum, dan pengangkatan mereka adalah secara hukum adalah ilegal. Secara hukum adalah ilegal. Secara anggaran dasar dengan suatu kongres yang tertinggi adalah batal.
walaupun dinyatakan menunggu dulu, tetapi di poin 8 itu perlu digarisbawahi. Nah kemudian siapa sih yang akan melaksanakan KLB? KLB itu adalah dilaksanakan oleh pengwil-pengwil. Apakah dengan pengwil, kembali kita ke anggaran dasar lagi, KLB itu apakah KLB ini akan dilaksanakan sesuai dengan putusan? Apakah KLB ini sesuai dengan anggaran dasar? Apakah KLB ini adalah suatu kesepakatan? Nah inilah kita sebagai sarjana hukum semua, kemudian S2 semua, kemudian mungkin ada yang dokter, mungkin juga ada profesor di sini. Tetapi harus memaknai apa sih daripada suatu keputusan. Nah kemudian kita juga harus melihat manfaat daripada suatu putusan, manfaat suatu sengketa. Apabila manfaatnya misalnya lebih banyak menguntungkan kepada anggota, kita bisa juga tidak sesuai dengan anggaran dasar, tetapi dengan suatu kesepakatan ada suatu putusan pengadilan. Nah pada saat inilah pengwil harus mempunyai sikap. Sikapnya bagaimana? Di antara 34 pengwil, 51 saja, 50 plus 1, berarti kalau 34 sekitar 18 pengwil itu bisa melaksanakan KLB dengan mendesak daripada melaksanakan suatu putusan daripada pengadilan ini. Nah ini yang saya sayangkan, mungkin juga karena penggugat ini banyak juga yang junior yang masih muda, kemudian dia punya empati, punya keinginan untuk memperbaiki organisasi. Nah pada saat inilah seharusnya ketua-ketua pengwil berikut para senior, para sesepuh mengambil suatu tindakan, berikanlah contoh yang terbaik kepada anggota-anggota yang termuda-muda ini. Nah ini harapan kami, sehingga bagi yang mereka yang sudah sepuh, yuk berikan pendapat yang sesuai dengan anggaran dasar. Kalau memang anggaran dasar ini menyulitkan, ya kita ambil suatu kesepakatan. Nah kesepakatan inilah untuk kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Terakhir, untuk menyikapi adanya kasasi. Nah kasasi ini adalah hak setiap warga negara yang merasa bahwa proses keadilan ini mereka ingin mendapatkan keadilan yang lebih. Silakan. Kalaupun sudah kasasi, ada hak upaya yang lain, dibenarkan di dalam undang-undang, dalam hukum acara dibenarkan bahwa adanya PK. Silakan. Tetapi harus digarisbawahi lagi daripada putusan pengadilan poin 8 tadi, apabila mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih mengatasnamakan PP IPAT, apalagi yang sekarang tergugat 10 dalam hal ini JP dinyatakan masuk sebagai TSK pasal 263. Nah 263 ini sepengetahuan kami, ya kami juga pernah memberikan keterangan ahli tentang 263 ini, tidak perlu dibuktikan secara material itu. Baik. Secara material tidak ada kerugian, tetapi kami secara mengupayakan bahwa jangan sampai tergugat 10 ini, JP dan kawan-kawan, berakibat kerugian kepada anggota-anggota yang lain. Akibatnya ini yang kami mencegah. Jangan sampai kita menerapkan suatu hukum adanya suatu kesalahan terlebih dahulu, tetapi kita akan mencegah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada ketua pengwil, ambillah sikap secara tegas, doronglah kepada calon ketua umum dalam hal ini JP dan kawan-kawan yang tidak melakukan kasasi. Kalaupun tetap dilakukan, bisa saja bisa menarik yang lain-lain. Nah, itu saja harapan kami kepada ketua pengwil, ambil sikap untuk melaksanakan dan untuk mendorong agar PPAT atau IPAT ini akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
sesi terakhir di acara kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak dengan tekun dari awal hingga akhir hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, jangan ikut kerumunan ya. Oh ini nggak kerumunan ini. Jaga jarak. Jaga jarak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian press conference TPP mengenai perkembangan kisruh atau sengketa Kongres IPAT ke-7 di Makassar yang dilanjutkan dengan bincang santai atau wawancara yang dilakukan oleh Mbak Elis Daini, notaris Kampung Rezeki Kota. Amin. Mudah-mudahan apa yang diterangkan, apa yang disampaikan dapat memberikan sebuah gambaran yang terang benderang untuk anggota PPATS Indonesia. Oke, Gross Ekor, sampai jumpa di liputan dan wawancara Gross TV MGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.